Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai soal-soal P3K atau seleksi CPNS untuk formasi analis SDM aparatur kompetensi teknis bagian yang kedua. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Lembaga pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan serta pelatihan ASN adalah A. Lembaga Administrasi Negara, B. Lembaga Kepegawaian, C. Komite ASN, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E. Sekretariat Negara. Lembaga pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan serta pelatihan ASN adalah tugas dari lembaga administrasi negara. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya. Suatu sistem yang dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan melalui pengembangan pegawai adalah pendekatan A. Analisis jabatan, B. Industrial relationship, C. Human resource management, D. Human capital, E. Analisis beban kerja. Suatu sistem yang dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan melalui pengembangan pegawai adalah pendekatan human capital. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dapat diandalkan bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Penjelasan di atas merupakan deskripsi dari salah satu kompetensi manajerial yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, yaitu A. Integritas, B. Pengembangan pelayanan, C. Pengembangan diri dan orang lain, D. Orientasi pada hasil, E. Mengelola orang lain. Ya, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dapat diandalkan dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 adalah orientasi pada hasil. Soal yang berikutnya. Prinsip dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi meliputi A. Transparan, reliable, valid, dan objektif, B. Valid dan reliable, C. Valid, transparan, reliable, objektif, dan independen, D. Valid, kompeten, independen, dan objektif serta reliable, E. Kompeten, objektif, otentik, dan praktis. Prinsip dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi meliputi valid atau kevalidan, transparan, reliable, objektif, dan independen. Jawaban yang tepat adalah C.
Soal yang berikutnya, berdasarkan Permen Pan RB nomor 39 tahun 2020, jabatan fungsional asesor SDM aparatur termasuk dalam klasifikasi atau rumpun jabatan A. Manajemen, B. Administrasi publik, C. Pengarsipan, D. Kebijakan publik, E. Keuangan negara. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 39 tahun 2020, jabatan fungsional asesor SDM aparatur termasuk dalam klasifikasi atau rumpun jabatan manajemen. Soal yang berikutnya, kegiatan penyelenggaraan manajemen talenta aparatur sipil negara pada instansi maupun nasional meliputi sebagai berikut ini, kecuali A. Akuisisi talenta, B. Pengembangan talenta, C. Retensi talenta, D. Penyusunan program, E. Pemantauan dan evaluasi. Kegiatan penyelenggaraan manajemen talenta aparatur sipil negara pada instansi maupun nasional meliputi sebagai berikut di bawah ini, kecuali adalah penyusunan program. Jawaban yang tepat adalah D. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka retensi talenta ASN, kecuali A. Rencana suksesi, B. Rotasi jabatan, C. Pengayaan jabatan, D. Akselerasi karir, E. Penghargaan. Jawaban yang tepat dari soal bawah ini adalah, karena yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan adalah akselerasi karir. Kita masuk soal yang berikutnya. Berdasarkan ketentuan PP nomor 11 tahun 2017, kompetensi manajerial pegawai negeri sipil diukur dari tingkat pendidikannya, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinannya. Soal yang berikutnya, tata cara pengerjaan tes Pauli adalah sebagai berikut, kecuali A. Dikerjakan dari bawah ke atas, B. Hanya dituliskan angka satuannya, C. Boleh menambah lembar kertas jika waktu masih tersedia, D. Dimulai dari kolom kiri lalu ke kolom sebelah kanannya, E. Menjumlahkan dua angka yang berdekatan. Tata cara pengerjaan tes Pauli adalah sebagai berikut, kecuali dikerjakan dari bawah ke atas. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Semoga dapat menambah keilmuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.